Gue ambil 1000 foto menggunakan Oppo Find X9. Oke, gue baru aja beli Oppo Find X9. Coba kita unboxing. Mantep banget, dapat kabel, dapat chargerannya juga, dan kayaknya sih dapat casingnya. Yes, dapat casing. Ini desainnya cukup berbeda sama Find X8 ya, tapi gue suka banget sama desain yang sekarang. Coba, ini adalah foto pertama gue sama Oppo X9. Kulit gue jadi kelihatan agak sedikit aneh, tapi overall fotonya sih mantap. Oke, mulai dari sekarang gue bakal rekaman itu semua pakai HP ini. Foto-foto juga bakal langsung semuanya dari HP ini. Kecuali ya kalian lagi lihat HP-nya, berarti itu mungkin direkam pakai kamera. Tapi ya baru satu foto tadi dan satu video yang sekarang. Masih banyak yang kita harus ambil lagi. Jadi let's go. Sebelum kita bahas hasil foto-fotonya ya, gue pengen bahas dia punya desain dulu. Desain HP Oppo ini. Karena menurut gue ini cakep banget. Justru itu yang awal bikin gue tertarik banget sama HP ini. Ini kelihatan sleek, terutama warna yang ini. Belakangnya itu frosted glass yang enak banget di tangan. Kameranya ada logo Hasselblad yang menurut gue juga keren. Tombol-tombolnya itu satisfying banget untuk diklik. Overall, menurut gua, kita semua bisa setuju kalau ini HP yang sangat ganteng. Alasan kenapa gua beli yang versi biasa ya, bukan versi Pro, itu karena yang versi Pro kebetulan lagi habis di mana-mana. Dan sebenarnya kalau kita perhatiin banget sama speknya itu, mereka berdua nggak terlalu jauh-jauh banget. Dan buat gua yang sebenarnya pengen cobain HP ini perbedaannya itu nggak terlalu big deal banget. Kecuali mungkin USB-C-nya yang versi Pro itu udah 3.2 dan ya itu bakal kerasa kalau kita suka transfer foto gitu loh. Dan itu hal yang gue sering lakuin kan. Gue habis foto-foto, video-video, gue masukin ke SSD supaya gue bisa masukin ke laptop. Dan transfer speed-nya yang ini memang kerasa masih lumayan pelan. Tapi untuk hal-hal yang penting, ini sama-sama pakai chip MediaTek Dimensity 9500, spek yang udah flagship banget, skor Antutu 11 di 3,3 juta dari pengetesan gua. Jadi harusnya sih untuk main game apa aja bakal aman. Gua sih agak sedikit jarang main game di HP, tapi kalau kalian sering, gue yakin ini nggak bakal ada masalah. Kameranya sebenarnya juga nggak beda jauh banget ya. Yang ini udah triple 50 megapiksel di semua sensornya. Tapi yang versi Pro itu bisa sampai 200 megapiksel untuk lensa yang tele. Dan yang versi Pro itu kita bisa pasang aksesoris kayak lensa telefoto gitu. Yang sebenarnya sih gue tertarik juga pengen cobain ya. Tapi ya mungkin belum waktunya aja. Jadinya seperti biasa, kalau kalian udah pernah nonton video gue yang tipe kayak gini, gue bakal pakai HP ini tuh untuk foto-foto dan video-video juga di kehidupan sehari-hari gue supaya kalian bisa lihat kemampuan kameranya itu seperti apa. Oke, selamat pagi semuanya. Ini hari kedua gue pakai HP ini ya. Ini sekarang jam 9 gitu, gue lagi jalan ke studio karena gue mau cicil kerjaan dulu. Karena nanti ntar jam 12 gitu gue ada event pergi. Jadi ya ada beberapa rekaman yang gue harus kelarin ya sebelum gue pergi ke event. Jadi ya gue bakal pakai kamera dulu, nggak pakai HP-nya. Tapi gue bakal taruh aja HP-nya kayak gini, paling untuk bikin time lapse gitu. Ya. Setelah gue kelar rekaman dan edit, gue jalan ke event yang sebenarnya bentar doang sih, acara TWS terbarunya dari Huawei. Abis itu gue lanjut ngafe lagi sambil cicil kerjaan pakai laptop. Pas malamnya, kebetulan gue diajakin temen gue Bertus ke Bright Spot, sekalian gue foto-foto juga di sana. Pertama kali gue pergi, acaranya ternyata lumayan menarik ya. Banyak brand-brand lokal lucu gitu, makanan-makanan lokal yang enak-enak juga. Sekalian juga bisa tes foto-foto pas situasi yang low light. Dan hasilnya sih bagus-bagus aja dari yang gue lihat ya. Ini semuanya fotonya JPEG dan gue nggak ada edit lagi sama sekali. Oke, jadi gimana hasil foto-fotonya? Gua kagum banget sih, jujur. Hasilnya itu natural, fokusnya selalu dapet, zoomnya juga bagus, dengan kadang ya adalah sedikit kelihatan AI processingnya ya, tapi nggak mengganggu.
UI kameranya juga enak, pencet fotonya itu snappy dan nggak ada delay ya. Dan sejauh ini sih ya kurang lebih 90% dari semua foto yang gue ambil itu selalu bagus. Kontrasnya enak, warnanya pop tapi nggak lebay, dan tajam juga hasilnya. Kalau di low light aja paling, terutama di zoomnya gitu baru kita bisa lihat hasil yang kurang ya. Mungkin ada motion blur sedikit, atau detailnya berkurang, atau kadang juga kelihatannya sih kayak gagal fokus gitu. Tapi ya itu karena di low light juga sih, yang sebenarnya mayoritas HP-HP juga kayak gitu. Kalau lagi di siang hari atau cahaya yang bagus sih, gue yakin kalian bakal puas sama foto-fotonya. Dan terkadang di kondisi low light juga bisa aja bagus gitu. Kayak di foto ini gue cukup seneng sama hasilnya. Pas kita edit juga masih bagus banget, warnanya itu nggak rusak, jadi overall sih mantep banget. Oke, coba kita lihat baterainya sebentar ya. Yang mode non-pro ini tuh punya di 7000 mAh lebih dikit, tapi untuk yang versi pro itu lebih besar di 7500. Dan ini aja itu udah kuat banget. Gua nggak kebayang nanti yang pro itu bakal kayak gimana ya. Oke, coba kita lihat usage gua itu seperti apa. Oke, gila ini konstruksi lagi keras banget ya. Oke, jadi gue terakhir cas itu di 1 hari 12 jam yang lalu ya. Dan untuk hari ini sendiri gue udah pakai screen on time-nya hampir 5 jam. Ya, untuk kayak nge-YouTube, WhatsApp, balas-balas chat, main simulator gitu, kamera Instagram. Untuk kemarin gue pakainya juga ya lumayan oke lah tuh. Tanggal 4 ya, bulan Desember. Itu screen on time-nya sekitar 5 jam. Screen off time-nya itu 9 jam. Sama juga aplikasi paling banyak itu kayak WhatsApp, simulator, YouTube, Instagram. Tapi iya ini HP udah tahan 2 hari lah hampir ya. Sekarang udah jam 3 sore. Dan menurut gua kalau gue cuma pakainya balik lagi mungkin cuma scrolling sosmed, WhatsApp gitu-gitu. Ya masih cukup sih sampai jam 6 mungkin sampai jam 8 malam nanti. Jadi ya ini tahan 2 hari aman banget. Mantap sekali. Kebetulan banget gue ada staycation bentar di Bandung sama teman-teman, jadinya gue sekalian bawa HP-nya juga untuk tes di sana. Lihat ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manisin. Ih, adem anjir. Halo. Iya. Betul. Walaupun ini liburan, tapi gue tetap bawa kerjaan buat gue cicil-cicil sedikit. Nah, pas di Bandung ini sih gue makin yakin lagi kalau ini HP-nya tuh mantep banget. Untuk cuman sekedar dokumentasi keseharian kami di villa, sekaligus untuk foto-foto estetik juga, hasilnya itu udah mantep banget untuk mata gue ya dan selera gue juga. Kalian coba judge aja sendiri, ini ada beberapa hasil foto-fotonya yang gue suka. Dan gue yakin sih orang-orang juga pasti bakal puas sama hasil-hasilnya. Tolong buat semuanya segera turun. Ini makanan udah datang ya. Lapar sih ini. Kita mau nyari film belum nyari film? Kayak film itu, Knives Out. Woi lu mau nggak? Coy, angkat ini. Tapi pastinya tidak semuanya itu sempurna ya. Coba gua jelasin. Oke, paling ada satu hal aja yang gua notice dari foto-foto raw-nya dari si Oppo ini ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih, overall fotonya tajam, warnanya juga menurut gue lumayan pop ya dari sananya. Tapi kalau misalnya kita mau apply preset, terutama dari preset yang kita bikinnya itu dari kamera lain, kayak misalkan dari mirrorless gitu, hasilnya bakal off banget. Di sini gue lumayan konsisten dapat hasil fotonya itu hijau semua ya setelah gue apply preset. Dimana kalau gue misalkan apply-nya itu di foto raw-nya, contohnya iPhone kayak gini atau kamera mirrorless yang lain, itu hasilnya bakal fine-fine aja. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi biasanya sih kalau kayak gini itu artinya
mereka perlu presetnya sendiri untuk Oppo-nya, dan nanti preset untuk Oppo-nya itu kita nggak bisa pakai untuk foto RAW dari kamera yang lain. Kayak contohnya di sini gue ada 3 foto yang sama tapi beda. Yang ini difoto pakai mirrorless, yang ini fotonya pakai Oppo, dan yang ini difoto pakai iPhone. Ketiga fotonya itu RAW. Ketiga foto ini gue bakal apply preset, yaitu preset yang sama semuanya. Gue develop pakai kamera Fuji gue. Ini juga termasuk fotonya itu dari Fuji, jadi coba kita klik aja. Kayak gini hasilnya. Gua rasa sih udah mantap, mungkin perlu adjustment sedikit, tapi overall ini udah bagus banget warnanya menurut gua. Sekarang coba kita pindah ke iPhone ya, sama juga preset Jepang yang pakai namanya Ohio, dan boom, mungkin ada perlu adjustment kayak brightness dan lain-lain ya, tapi overall ini warnanya itu udah oke banget. Nih contohnya, mungkin brightness-nya gua tambahin, highlight-nya gua naikin lagi sedikit, tambahin lagi sedikit brightness. Dan dengan adjustment sedikit gitu doang, fotonya itu udah mirip banget sama hasil yang mirrorless. Sekarang kita coba yang di Oppo. Pencet preset, cari presetnya namanya Ohio, klik, kita bakal dapat sedikit warning kayak gini karena profilnya itu agak sedikit berbeda. Tapi biasanya itu nggak apa-apa, kita tinggal pencet OK aja. Oke, dan warnanya itu hijau semua. Ini perbedaan fotonya, padahal pakai preset yang sama persis. Cara ganti profile itu sebenarnya kita pergi ke edit, scroll ke paling kanan, terus pencet profile. Nah, kebetulan untuk di iPhone itu Adobe Color udah ada, jadi profilnya bakal auto keganti. Sedangkan yang di Oppo, Adobe Color itu nggak ada. Jadi kita terpaksa pilih yang Adaptive Color yang ini. Nah, itu bakal bikin warnanya jadi lebih oke, tapi tetap masih agak sedikit kurang gitulah. Warnanya itu agak sedikit ya kayak sensitif aja gitu sama preset-preset yang gue bikin. Dan by the way ini gue pakai preset sendiri ya untuk edit foto-fotonya. Dan gue juga udah update untuk preset yang khusus untuk foto RAW-nya HP Oppo aja. Ini preset yang gue udah develop cukup lama ya. Awalnya itu keluar untuk iPhone doang dan kamera-kamera mirrorless. Tapi sekarang gue udah update untuk foto-foto RAW khusus HP Oppo. Jadi itu tinggal klik aja dan hasilnya bakal auto bagus. Untuk kalian-kalian yang udah pernah beli presetnya, tenang aja. Preset Oppo-nya itu bakal ke-update otomatis, jadi kalian nggak perlu ekstra bayar apa-apa. Dan untuk kalian yang misalkan belum punya, gue udah taruh linknya di bawah. Thank you. Ini preset yang bakal gue terus update mungkin untuk HP-HP yang lain juga, dan mungkin gue bakal ngulik-ngulik preset yang baru. Jadi kalau misalkan kalian beli sekarang, kalian bakal ke-update seumur hidup. Udah lama banget nih nggak dapetin pagi-pagi yang bisa chill kayak gini. Nggak perlu pikirin kerjaan, nggak perlu cepet-cepet mandi. Ditambah dapetin suasana villa yang adem, pemandangannya yang bagus, dan udara yang seger. Perlu banget sih diapresiasi momen-momen kecil kayak gini. Selama di Bandung ini, gue kebetulan ada rekam sebelah-sebelahan gitu sama iPhone 17 Pro untuk lihat kualitas videonya itu ada beda atau enggak. Dan di sini kalian bisa lihat dan bisa jadi judge sendiri juga. Buat gue sih hampir nggak terlalu ada beda ya. White balance aja mungkin yang kelihatan berbeda ya dari kedua HP ini. Tapi menurut gue sih tetap natural aja keduanya. Kontrasnya yang di iPhone sih kelihatannya lebih tebel sedikit ya, tapi mungkin ini bisa balik lagi jadi preferensi. Overall untuk cuman sekedar video harian gitu sih, gua sama sekali nggak ada komplain. Gua ngerasa yang Oppo ini juga udah bagus banget. Paling ada satu hal aja komplain yang gue punya sama video dari Oppo ini ya, yaitu adalah di bagian 2X-nya. Nah, gue nggak tahu nih kenapa si Oppo itu blur banget hasilnya. Dan ini konsisten selalu di 2X. Mau di objek jarak dekat atau objek jarak jauh juga blur. Gue tahu 2X itu cuma digital zoom dari sensor utama ya, cuma kayak nge-crop di tengah doang. Tapi baru pertama kali lihat HP kayak gini. Jadi agak sedikit mengecewakan aja di bagian situnya. Gue nggak tahu tuh ini cuma unit gua kah atau mungkin ada software update yang harus gue lakuin, tapi ini sih udah up to date ya, jadi gue kurang tahu juga. Coba kalau kalian punya Oppo Find X9 juga atau mungkin yang versi Pro, cobain deh video di 2X apakah hasilnya blur juga. Kalau kita ganti ke 3X itu bakal jernih, nggak ada masalah karena kita udah ganti ke sensor yang baru kan ya, udah nggak crop lagi. Di 6X itu agak sedikit blur juga gitu, tapi nggak separah yang 2X. Jadi ya di situ sih bagian yang gue agak sedikit kecewa ya. Dan jujur aja gue rasa sih bakal banyak orang yang pakai gitu fitur zoom 2X ini terutama di video gitu, kayak pengen iseng-iseng aja supaya lebih
lebih detail mungkin, lebih maju ke depan, tapi ya hasilnya malah blur. Satu hal lagi yang mungkin gue agak sedikit kecewa lagi ya, yaitu adalah kamera depannya. Terutama di video ya, di sini gue bandingin sama iPhone 17 Pro, dan di iPhone itu dynamic range-nya masih oke banget ya, walaupun sinar matahari terik dari belakang. Detail-detail netnya di sini kita juga masih bisa kelihatan semuanya. Sedangkan yang di Oppo itu udah hampir semuanya putih. Langit birunya yang di belakang itu juga kebanyakan putih semua. Dan skin tone kita juga kelihatannya agak sedikit ke wash out gitu loh. Yang buat gue sih itu jadi kurang enak untuk dilihat. Jadi maka dari itu sih, karena gue punya 2 HP doang sekarang, Oppo sama iPhone. Kalau misalkan gue disuruh rekaman, gue bakal lebih pede pakai yang iPhone aja dibanding yang Oppo. Kecuali mungkin kalian pengen rekamnya itu sebagai profesional, mungkin karena kita ada mode Pro di sini. Dan gue tau kalian bakal nanya, apakah di mode Pro 2x-nya itu tetap blur? Yes, tetap blur gitu. Jadi ya nggak mengubah itu. Cuman ya kalau kita pengen rekam log di sini itu bisa pakai internal kameranya. Di sini juga ada beberapa perbandingan sama Apple Log 2 ya, dan ya buat gue sih memang hasilnya agak sedikit berbeda, tapi selama kita mungkin ngerti color grading, kita mungkin otak-atik lagi di dalam aplikasi, ya kita bisa bikin footage-nya lumayan mirip-mirip lah. Jadi overall selama gue pakai HP ini kurang lebih kayak sebulanan gitu, gue sih suka banget, bener-bener ini jadi kayak Android favorit gue. Bener-bener nyaman banget, performance-nya gokil, baterainya itu super awet ya. Hasil foto RAW-nya juga gila, enak juga untuk diedit ya. Videonya ya mungkin ada sedikit kelemahan di bagian situ ya, tapi gua rasa sih itu bukan deal breaker banget untuk bilang HP ini jadinya nggak worth it gitu. OS-nya itu sangat-sangat clean buat gua, itu salah satu hal besar juga ya menurut gua dalam sebuah Android. Gua so far sih sangat suka dengan OS-nya Samsung dan juga OnePlus. Dulu gua pakai OnePlus, dan karena mungkin Oppo ini kayak adiknya OnePlus gitu kan ya kalau nggak salah. Jadi ya ini OS-nya bener-bener enak sih. Dan menurut gua kalau kalian masih tertarik sama HP ini untuk awal tahun 2026, yes, gua sangat-sangat rekomen. Terutama yang base model, karena ini udah powerful banget. Dengan harga segitu sih, buat gua ini worth it. Satu hal yang pengen gua bilang aja soal Android itu adalah cari casingnya itu nggak semudah iPhone ya, terutama casing-casing yang ada MagSafe-nya, karena gue suka banget sama fitur MagSafe, itu sangat mempermudahkan hidup. Jadi gue seneng banget sama casing yang satu ini cakep banget. Ini casing dari Youngkit, kita dapat fitur MagSafe juga di sini. Tombol-tombolnya ini juga enak banget untuk dipencet, dan overall menurut gue ini bikin HP-nya jadi makin ganteng lagi. Kalau kalian pakai HP ini atau mungkin pakai HP lainnya kayak Android yang lain atau Apple gitu, coba cek Youngkit untuk dapetin casing yang mantep dengan harga yang masih terjangkau. Oke, itu aja kasih tau gue pendapat kalian soal konten seperti ini ya. Apakah kalian suka, dan mungkin HP apa lagi selanjutnya yang kita tes juga foto dan videonya. Coba tulis di komentar di bawah. Oke, kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.